Oke, masih dengan Muhammad Mahfud, Gilang Setosi Rekso, reporter tim Atlantis, aktivis lintas untuk peradaban Indonesia. Masih dengan Bopo Kidharma Kunchara, tokoh spiritual, sesepuh bini sepuh spiritual Nusantara Jawa dari Cilacap, dan juga dengan Pak Suratman. Nah, kita sekarang masuk konteksnya membahas mengenai pertapaan atau sendang bekung, di mana ini mulai masyhur, mulai dikenal masyarakat setelah dipopulerkan ya melalui salah satunya channel Kaum Hadi, di mana di sini dulu tempat pertapaan, lakus medi, tirakat, mujahadah, ibadah, sembahyang atau apapun istilahnya dari sang raja terbesar Mataram yang selama ini dikenal dengan Mataram Islam, cucu dari pendirinya yakni atau raja pertama yakni dari sang panembahan Senopati ini Gusti Sultan Agung Hanyokrokusumo. Gusti Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah putra dari Gusti Sultan Hanyokrowati. Nah, Sang Mahaprabu Hanyokrowati putra dari Gusti Panembahan Senopati leres nggih. Nah, untuk itu sebelum ke Kidharma Kunchara kita tanya dulu, mohon diinformasikan saking Bapak Pak Suratman mengenai gambaran informasi biar masyarakat lebih tahu apa sebenarnya sendang bekung, kemudian pertapaan bekung, kok kaitannya dengan tempat pertapaan Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan di sini tempat keramat apa dan apa keistimewaannya. Monggo Pak Suratman, saged dipun sampaikan, diinformasikan. Sebentar, ini di doping sama ini nanti pindah Pak Suratman nggak keras sih suaranya. Oh ya. Oh nggih, nggih. Doping sama apa? Monggo. Oh nggih. Anu di video 2 kali ini. Enggak, audio. Oh, audio. Audionya nanti dipindah ke sana. Ini kan kurang itu. Oh, ngaten. Berarti ya, kurang niki keras sih. Direkam iki. Nggih, direkam. Oh, nggih. Saya nggak pinter sih. Oh, berarti niki ngagem rekaman ya, sekedar gitu kok nggih. Kita cari rekamannya itu, ini perekaman tema atau perekaman ini ya. Oh nggih, perekaman. Berarti ini direkam atas niki. Sudah. Nah, nanti dipindah ke sana biar apa? Di anu. Oh nggih, paham nggih. Berarti niki request kok niki mulai pun niki nggih. Oh nggih. Oh, didekatkan beliau. Oh nggih, paham. Mangke dikirim teng WA. Nggih, paham ya. Monggo Pak Suratman untuk terima kasih atas kehadirannya Profesor. Nggih, matur nuwun. Ya, pada pagi siang hari ini rawuh di Pertapan Bengkung atau Sendang Pertapan Bengkung. Kami di sini hanya sebagai meneruskan simbah saya yang dulu merawat di sini dan sebagai kunci yang ada di sini. Terima kasih atas kehadiran Profesor. Yang pertama kami di sini sedikit ingin cerita atas cerita itu benar atau tidak dari turun temurun ya, folklore istilahipun dari Mbah Ahmad Rejo itu sebagai Ahmad sinten? Ahmad Rejo itu juru kunci yang ada di sini, kami cucunya. Pertama Suratman cucunya Mbah Ahmad Rejo. Ya, itu sejarah singkat yang akan kami sampaikan kepada Profesor. Ini mengenai perjalanan pencarian tanah wangi yang dicari oleh Eyang Sultan Agung. Jadi ceritanya Gusti Sultan Agung itu ingin pada zaman dulu ini berziarah ke makam suci Mekah. Ya. Setelah di sana itu inginnya dari Gusti Sultan Agung itu ingin dimakamkan di Mekah, tetapi dari Raja Mekah itu tidak mengizinkan. Ya, apabila dimakamkan di Mekah, ini dari kawula masyarakat yang saudara ini ke Mekah ini kan jauh.
setelah itu dari Raja Mekah ini hanya membungkus tanah suci atau batu yang dilempar dari Mekah, itu jatuhnya di mana itu nanti yaitu di tempat makam Sultan. di itulah makam tempat anak cucu Sultan Agung. Nah, setelah di situ Gusti Sultan Agung pulang dari Mekah dan melanjutkan saran dari Raja Mekah itu mencari tanah suci yang dilempar dari Mekah. Jadi urutan dari kerajaan Mataram sana ke bawah naik, akhirnya sampai di sini. Ini mengalami beberapa cerita. Cerita pertama, pada zaman dulu itu belum ada air di sini. Karena di sini belum ada air, dari penderek Sultan Agung, Gusti Sultan Agung itu merasa haus, merasa lelah, ingin minum dan mengingat pada Tuhan, ingin melakukan sembahyang. Maka Gusti Sultan Agung itu dengan tongkatnya atau dengan kerisnya itu meminta kepada Tuhan, Gusti, itu dimasukkan ke dalam batu yang di bawah, yang di atas itu airnya, minta petunjuk agar di situ keluar air. Airnya Tuhan mengizinkan, mengijabahi, mengabulkan apa yang menjadi kehendak yang Sultan Agung. Akhirnya di bawah batu ini keluar air. Ya. Bahkan air ini karena dari perjalanan pencarian tanah wangi dan tanah suci ini, air ini harum, wangi lah. Ya, dia benar-benar wangi air ini. Ya, maka ini karomahnya nih hampir sama dengan air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Nah, setelah itu di sini disebut adalah itu mata air Bengkung. Ini dari sejarah dari Sultan Agung. Setelah itu di sini melanjutkan perjalanan. Setelah sampai sini ini sampai di dekat kelurahan atau SD itu dulu belum ada SD, itu hanya ada batu yang agak besar ini untuk ini kan ceritanya meneruskan apa? Misalnya meneruskan petunjuk dari burung merak putih. Ya, merak putih terbangnya di mana, disuruh mengikuti untuk pencarian tanah harum itu ke bawah. Itu di situ ada batu dan dia merasa ragu. Akhirnya mangu-mangu, akhirnya jadi mangunan itu. Ya, jadi mangunan gitu ceritanya begitu. Ya, mangunan. Ya, Ragu-ragu. Ya, mangu. Jadi besok rencana zaman di sini ada mangunan, mangunan gitu. Akhirnya meneruskan perjalanan melihat apa ya, terbangnya burung merak putih ke bawah. Akhirnya di atas Pajimatan itu dia di itu merak putih di situ. Ya. Kita singkat sampai di situ. Ini pertapaan utawi Sendang atau Sumber Mata Air Bengkung ini masuknya di dusun apa Pak? Mangunan. Iya. Kalurahan? Kalau masuknya di dusun Cempluk, tapi kelurahan Mangunan. Oh, dusun Ceplok. Cempluk. Ya. Dusun Cempluk, Kalurahan Mangunan. Kapan ewonipun Ndlingo nggih, sampun Ndlingo. Berarti nek Ndlingo pun Bantul nggih. Bantul kabupaten. Nggih, kabupaten Bantul. Maka mereka seketika pun perbatasan kali napa Ngawen nggih. Kok Ngawen napa? Gunung Kidul. Nggih, napa jenenge? Anu desane kalurahanipun napa kecamatan napa ingkang wonten jembatan Dodokan. Nggih niku napa? Kecamatan napa? Nglipar nggih. Sampe Ngawen kan Nglipar Ngawen mriku niku Playen. Oh, nggih Playen. Kecamatan Playen nggih. Nggih.
Ada lain yang terkait dengan sejarah ini, misalnya kenapa kok Sultan Agung Hanyokrokusumo milih Pertapawan dan memiliki. Jadi sejarah selanjutnya ini katakanlah sejak dari dulu itu dinamakan Bengkung. Jadi maksudnya itu ambek mangkung neng ngarsaning Gusti. Ambek niku istiqomah diam manekung menyembah mengingat ngarsaning Gusti. Ya. Ini luar biasa ambek manekung. Ya. Jadi Ambek manekung kode niku spiritual dan minta permohonan. Ya yang namanya kita manusia kan berusaha doa bermacam-macam. Ini disinilah namanya pertapaan Bekung. Ambek mangkong neng ngarsaning Allah si Allah dan Maulas Asih. Nah, sejak mulai kapan ini kemudian dibangun sebagai mungkin wisata religi lah ya gitu nggih. Karena sudah ada, saya pas kesini pun sudah ada tangga nggih. Sudah ada bangunan joglo ini kan berarti untuk tempat sebenarnya acara religi ini sebenarnya sudah sejak dari mbah saya. Mbak Ahmad itu. Iya, Mbak Ahmad Rejo itu dari semenjak kecil saya itu. Sebelum merdeka itu ya berarti. Iya, sebelum merdeka itu sudah zaman dulu, tapi ya hanya beberapa orang yang tahu tempat ini. Ya. Mungkin dengan kedatangannya Kirdama Kuncoro akan lebih banyak orang yang tahu, yang mana dia belum tahu tempat-tempat para leluhur sejarah yang ada di sini setelah diungkit sejarah daripada Pertapan Bengkung dan kebetulan Kedama di sini luar biasa variasi lokasi yang ada di sini bisa membuat istilahnya yang pematutan dari pelataran di sini naik sampai ke sendang Bengkung sendangnya itu. Berarti untuk yang tangga-tangga yang dicor sudah sampai ke sendangipun nggih. Wah, nggih. Nah, sekarang ke Bopo Ki Dharma Kunchara kita minta informasi, minta penjelasan, keterangan ataupun kawruh ya mengenai kenapa begitu beliau punya tekad, niat yang sangat kuat, antusias, spirit untuk tadi ada setidaknya 5 atau 6 T ya. Ada bagaimana dari niat itu beliau tatak, tekun, tengginas, kemudian tekan ya dan tutup, istilahnya ini akan menyelesaikan. Kok memilih tempat ini tentunya tidak waton atau tidak asal milih ya, pasti ada arahan dari para iyang pepunden luhur sapenginggil Gusti Maulas Asih yang perspektif atau pendapat opini Ki Dharma Kunchara apa istimewanya hutan atau alas pertapaan atau mata sendang Bengkung yang kemudian setelah diketahui memang ini tidak bisa dilepaskan dari Gusti Sang Mahaprabu yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan kok begitu punya semangat membangun untuk memuliakan, meluhurkan kembali tempat-tempat pertapaan yang ini khas dari leluhur Jawa ya, yang mungkin di dalam konteks yang lain misalnya dogma atau religi nggak begitu diperhatikan lah ya. Monggo Ki Dharma Kunchara. Wilayah yang jati nukuni ajat-ajati luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Jadi tentu saya melangkah itu biasanya berdasarkan riadoh atau pikir gitu loh. Kalau Pak Kiai kan ada riadoh, ada khawat gitu loh. Ya, saya juga sedikit ngaji dengan Kiai. Saya akan menceritakan awal mulanya saya itu langsung di Gunung Srandil dan Selok. Namun karena sesuatu dan lain hal, dan lalu saya mendapat petunjuk bahwasanya posisi sekarang seyogianya mencari desa gede, kecamatan gede, kabupaten gede. Asumsi saya tentunya kota gede dong. Ya kan? Namun di sana saya bersemedi, ternyata nggak tembus-tembus, dan lalu saya bertanya kepada Syekh Suyono, adakah pertapaan di dekat-dekat wilayah Gunung Kidul, dekat-dekat wilayah Kembang Lampir, yang sesuai untuk melakukan saya tarak bruto begitu loh. Nah, lalu ditunjukkanlah saya di tempat ini begitu intinya gitu ya. Nah, setelah di sini saya tuh ngesti beberapa saat,
saya merasa cocok intinya. Dan lalu berkelanjutan saya pada malam Selasa Kliwon saya mengawali di sini, lalu mendapat keterangan intinya segala sesuatu itu perlu ruang dan waktu yang terkhusus dalam persemedian. Saya mendapat petunjuk di sini bahwasanya para nabi, para aulia, walinya Allah, ya, para anbiya, ya, itu tentu punya sebuah ruang yang tertentu, dan inilah kata gaib, bagi yang percaya ada yang gaib, kalau enggak. Keterangannya adalah inilah area antena dunia. Area antena dunia, Rahayu. Ya. Nah, lalu saya bertanya lagi, area antena dunia itu apa? Lah, beliau, kalau Gua Hiro itu ya di antara area dunia, area antena dunianya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu Nabi Musa, Gunung Tursina apa ya? Ya, Gunung Tursina. Itu area antena dunianya Kanjeng Nabi Musa. Lalu kalau Alas Tarik itu ya area antena dunianya Raden Wijaya dan Arya Widaraja, begitu. Lalu kalau di Mataram ini Sodo itu ya area antena dunianya Ki Ageng Giring. Nah, niscaya untuk berkesinambungannya Wahyu Mataram, area antena dunia ya ada di sini, begitu loh. Lah saya meyakini itu. Jadi niscaya ini tetap akan saya luhurkan sebisa asa saya. Nanti akan anunya seperti apa ya, ya kita endingnya yang penting kita sungguh-sungguh. Bukan saya mencari yang benar atau yang salah, kita sungguh-sungguh. Niscaya kita adalah orang yang berguna, ya, berguna dalam hidup di muka bumi ini. Artinya kan apa fungsi diri di atas bumi kan kita harus pandai menggali, harus bisa menggali. Manakala tidak ya kita gagal dalam hidup di muka bumi menurut saya. Sebisa asa saya, maka ini saya benahi, saya patutkan, bukan pembangunan. Kalau pembangunan nanti perlu izin dong, ya kan? Tapi mematutkan area, ya. Secara AMDAL itu kan ada aturannya. Kalau saya pematutan nggak ada dong pasalnya, ya kan? Nah, jadi pematutan area antena dunia ini saya laksanakan, dan saya setiap setahun sekali kami dari Cilacap akan menuju ke Sendang Begung untuk melanjutkan ibaratnya petunjuk-petunjuk yang mesti saya lanjutkan untuk kepentingan bangsa dan tanah air gitu. Jadi saya nggak perlu dipercaya, ya, sekali lagi saya nggak senang dipercaya. Namun buktinya kan, ya buktinya nanti ketika saya belum cara orang dulu itu bersabda untuk memimpin Nusantara, laksana Romo Diat kepada Bung Karno, ya, Pak Soeharto, niscaya ya sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar angin puting beliung. Padahal itu ada hal syarat yang sangat kecil manakala mau berhenti, tapi memang sekarang orangnya tidak mau berhenti. Jadi ya kita nikmati saja apa yang ada. Toh nanti dia manusia mau taat itu kan manakala sudah terbentur. Ketika belum terbentur nih saya belum mau taat begitu. Jadi saya intinya menunggu dari titah langit, nanti beritanya seperti apa tentu kami catat, kami kantongi, dan akan saya sampaikan kepada yang hak. Saya rasa demikian. Dan sebagai penutup, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, rangkaian dari semua cita-cita mulia, cita-cita akbar, cita-cita agung, agar kita kembali menjadi mercusuar dunia dengan wahyu bangsa Indonesia Pancasila. Kita dari berketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya membutuhkan seorang sosok, atau kita sangat menanti atau sangat mendambakan, kita menunggu atau untuk menyambut, bahkan kalau bisa mungkin menjemput bola bahasanya ya, mengenai seorang Satrio Piningit yang ada Uga Wangsit Sang Mahaprabu Siliwangi, itu disebut ada juga Budak Angon, Budak Janggotan, yang tentunya kelak akan memimpin Nusantara menjadi Ratu Adil, yang belum memimpin dan akan membuat sistem keadilan buat Nusantara kita tercinta. Nah, kita minta sebagai penutup pendapat dari Ki Darma Kunchara mengenai Satrio Piningit atau Budak Angon, Budak Janggotan, dan tentu saja beliau yang akan jadi Ratu Adil
di Nusantara itu seperti apa perspektif atau gambaran dari beliau ya. Monggo Ki Dharma Kuncara sebagai penutup. Kalau menurut saya yang namanya itu ya kalau keyakinan saya tesik sinengker dening hyang. Tasih sinengker dening hyang, Iya, maknanipun untuk saat ini itu tetap masih tidak disembunyikan. dalam Dirahasiakan ya, oleh dirahasiakan oleh Gusti Tuhan, Allah gitu. ya, Sang Hyang. Jadi, Maha Kuasa. intinya kan kalau dalam pakem saya Nggih, gitu ya, nggih. nanti itu mijilnya itu ya karena Prabowo kan bisa diduga-duga, artinya ginaib miosipun ya, ginaib miosipun ya dengan kekuatan bil gaib mungkin gempa akhirnya kan para kaum oligarki bingung lah, akhirnya tunduk dengan sendirinya oleh keadaan dan lalu mencari siapa yang bisa menenteramkan ya, intinya seperti itu. Jadi tesik sinengker dening hyang kesampar kesandung calmo samyo ketambuhan. Sekarang manusia kan pada bingung nih, dikiranya Pak Jokowi ternyata biasa saja gitu, kasus nyatanya loh ya, dikira nanti siapa lagi mungkin biasa saja gitu loh, artinya ya tidak akan membawa perubahan yang berarti gitu loh. Nah ini kita terang-terangan aja, artinya memang masih kesambar kesandung, jalmo samyo ketambuhan, datan wikan budak sinumpet sinandi, sayekti manusia itu dewa kan ngejowanta gitu loh. Nah nanti satu saat tentu mau tidak mau kalau memang itu ya mesti ketemu dengan saya, dan asumsinya tentunya konsep-konsep yang saya dapat dari Dak Langit tentu saya sampaikan, dan tentu harus bukan tidak harus wajib dilaksanakan. Laksana Pak Harto dulu melaksanakan wangsit dari Romo Sudya kan Eka Prasetya Pancakarsa begitu loh. Lah begitupun saya nanti ada konsep tertentu yang wajib saya sampaikan kepadanya dan lalu harus dilaksanakan. Saya demikian. Oke, terima kasih sekali dan luar biasa. Ini kita pembahasan sudah sangat detail, sangat lengkap, sangat istimewa, bahkan sampai ke kita mencoba mengulik mengenai Setropiningit dan Ratu Adil yang sinengker datang yang masih disembunyikan, dirahasiakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sampai menunggu titi wancinya memang beliau akan memimpin untuk kembali kejayaan Nusantara. Nah ini saya terima kasih sekali Ki Dharma Kuncara dan Popo Suratman atas penjelasan yang begitu lengkap, detail, sangat mencerahkan, informasi tambahan-tambahan dari banyaknya sudut pandang. Ada tadi dari sisi mungkin sisi agama saya yang menyampaikan gitu ya, beliau lebih banyak dari sisi adalah filosofi dan keluhuran dari yang leluhur di Jawa, khususnya di Nusantara, Mataram Nusantara, dan juga tadi ada sains bahwa atur pisungsung seperti menyan, sekar atau kembang itu sebenarnya juga teknologi agar kita usul, kita nyambung dengan Gusti Ingkang Maha Welas Asih juga lantaran para yang leluhur. Nah untuk itu saya waktu itu juga saya dapat sasmito dan sudah ada niat ketika saya sampai di sini ingin sedikit juga berkontribusi, saya niatkan untuk sodaqotun jariyah, namun tadi karena nggak ada planning belum sempat ngambil uang di ATM, tapi di dompet ada. Ini saya belum ngecek berapa. Orang ketang itu mbas rokok Ki Dharma Kuncara atau semen satu sak, mudah-mudahan ini bermanfaat nggih. Dan kok pas dulu saya itu niatnya memberikan memang 500.000, ternyata di dompet ada 1, 2, 3, 4, 5 kula sedekahkan kagem derek bangun lan kagem ugo rampe kagem rokok untuk melanjutkan sampai tutup ya, tekan tadi ada nopo istilahnya ada tekun, ada terengginas, ada tatak, ada sampai ke tutup. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menyelesaikan pembangunan pertapaan agung atau pertapaan dari Sendang Agung Mekung, Ambek Manekung, untuk kita semua sebenarnya tujuannya untuk sembahyang menembah Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Muslim kita menembah Allah Subhanahu wa taala dengan riyadhah atau khalwat atau mujadah tirakat tempat ini, mohon diterima Ki Dharma Kuncara. Saya terima, semoga manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian
Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Oke. kepada Ki Dharma Kencana dan Pak Sumar Suratman. Suratman menawi kawula wonten klenta-klentu atur kirang nuju prono, kirang subo-subo, kirang unggah-ungguh, kirang udanegara, kirang sedayanipun kekurangan baik sengaja tidak sengaja, ada salah ucap, salah khilaf, salah bersikap, dan nanti ini saya sebenarnya ingin ke atas tapi namanya harus memejamkan mata dulu sebentar Ya. dan nengok anak. Kalau udah cukup saya tetap di sana nanti akan minta izin untuk berwudu atau sesuci, bahkan kalau memang nanti diizinkan sekalian mandi. Dan ini semua sudah, ini tidak ada angin tapi pola-pola daun itu entitas bahasanya kita ya, ghaib atau astral. Tapi saya memaknai mereka kalau astral kadang di wah kok astral itu ya wingit, angker, mistik. Enggak, saya memaknai beliau-beliaunya itu kan alam makrokosmos gede. Beliau-beliaunya itulah energi, frekuensi, vibrasi dari Gusti Kang Maha Welas Asih yang ada di tempat keramat ini. Mudah-mudahan ini sambutan yang luar biasa. Kita mencoba menjumbuhkan, manunggal, nyawiji dan jumenengkan jagat langgeng, jagat ageng, jagat alit, dan juga manunggaling jumbuhing jumeneng kawula Gusti di papan ini. Mudah-mudahan berkah. Sekali lagi Suradira Jaya Ningrat, Suh Kabrasto Den Pangastuti, Jaya Jaya Wijaya Wijayanti, Lemurian, Atlantis, seluruh keraton Induk Nuswantara akan kembali kepada kejayaan. Ada Salaka Nagara, Taruma, ada Mataram, Matarom, Tarum itu kan harum Nagara, ada Pajajaran Nagara dengan Sang Mahaprabu Siliwangi dengan ajarannya Silih Asa, Silih Asu, Silih Asih, Silih Wangi saling mewangikan. Dan kemudian yang terkenal paling besar adalah Mojopoit Wilwotik Tonagoro, dan akan kembali kepada biung induknya, maternya, yakni Mataram Nuswantara. Mudah-mudahan benar-benar inilah antena Nusantara di Sendang Mekung untuk kembali kejayaan Nuswantara tercinta. Bahasa muslimnya menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara negeri ingkang panjang apunjung gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Rahayu sagung dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Mugi rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur nambah nuwun, berkah dalam berkah dalam. Lengkap sekali. Luar biasa, nggak ada